Gambaran situasi di Masjidil Haram yang perlu diketahui jamaah umroh dan haji. Salah satu daya tarik seseorang untuk pergi berumroh, terkadang hanya dari foto-foto Ka'bah, foto orang yang sedang umrah, atau foto-foto Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang banyak bertebaran di internet. Banyak orang yang takjub melihat keindahan Masjidil Haram, sehingga muncul rasa ingin menginjakkan kaki ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tentunya, sebuah gambar tidak cukup untuk menggambarkan keadaan asli sebuah tempat. Anda bisa juga melihat video-video yang diunggah oleh jamaah umroh lainnya, sehingga rasa ingin berada di Mekah khususnya Masjidil Haram semakin menggebu-gebu. Inilah situasi kondisi Masjidil Haram selengkapnya. 1. Pintu masuk Masjidil Haram. Ada banyak sekali pintu di Masjidil Haram. Biasanya, jamaah Indonesia hanya mengandalkan 2 pintu saja, sebab mudah dihafal namanya dan berkaitan dengan lokasi pemondokan atau hotel mereka. Kedua pintu tersebut adalah pintu King Abdul Aziz dan pintu King Fahd. Padahal, terdapat ratusan pintu lainnya yang bisa digunakan. Namun karena takut tersesat, jamaah umroh dari Indonesia memilih untuk keluar dan masuk melalui pintu tersebut. Jika Anda ingin menjelajah Masjidil Haram, sebaiknya Anda mengajak seorang teman atau pembimbing Anda agar Anda bisa mengetahui jalan masuk dan keluar yang lain selain yang sudah biasa digunakan oleh jamaah umroh Indonesia. Kalau masih ragu, Anda dapat bertanya kepada askar atau tentara yang menjaga di tiap-tiap pintu Masjidil Haram. 2. Luas Masjidil Haram. Masjidil Haram memiliki luas bangunan yang sangat besar. Luasnya sekitar 365.000 meter persegi, sehingga dapat menampung jamaah sebanyak 900.000 orang. Tidak heran jika Masjidil Haram merupakan masjid terbesar di dunia. Dengan bangunan sedemikian luas, jamaah umroh dapat bebas memilih ingin beribadah di mana. Berbeda dengan ketika musim haji, Anda masih harus berdesak-desakan bersama jamaah lain di Masjidil Haram. 3. Rahasia lantai dingin Masjidil Haram. Anda yang belum berangkat umroh dan belum tahu gambaran situasi di Masjidil Haram mungkin penasaran. Apakah jenis lantai yang digunakan untuk menutupi wilayah tawaf di sekeliling Ka'bah Masjidil Haram? Lantai di sekeliling Ka'bah berwarna putih dengan corak khas batuan alam terbuat dari marmer yang didatangkan langsung dari Tasos, sebuah pulau di utara Yunani yang memiliki batuan alam terbaik. Batuan alam ini sudah lama digunakan oleh kerajaan Romawi untuk membuat bangunan mereka. Mulanya, lantai ini terbuat dari bongkahan marmer berwarna putih berkualitas tinggi. Batu tersebut dipotong dan diproses menjadi ubin marmer, dengan ketebalan 5 cm di setiap bloknya, membuat lantai ini sangat presisi ketika dipasang di Masjidil Haram. Jenis dan ketebalan marmer inilah yang membuat lantai di Masjidil Haram tetap dingin walaupun cuaca di Makkah begitu terik, sampai mencapai 50 derajat Celcius sekalipun. Alhasil, kaki jamaah tidak akan merasakan kepanasan saat tawaf di siang hari, karena memang lantainya akan tetap terasa dingin di kaki. Luar biasa ya, lantai ini juga bisa menyimpan kelembaban di malam hari, sehingga lantai tetap nyaman diinjak ketika beribadah di waktu malam. 4. Kondisi Ka'bah. Kiblat dari semua umat Islam untuk salat, haji, dan umroh adalah Ka'bah. Bangunan yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram ini adalah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berbentuk kubus dengan ukuran 12,7 meter x 8,5 meter x 11 meter. Ka'bah dibuat dari batu dengan ruangan yang dapat dimasuki di dalamnya. Ka'bah memiliki selimut hitam bernama kiswah. Di samping itu, terdapat pintu untuk keluar masuk Ka'bah. Pintu ini jarang dibuka. Anda yang ingin sekali memasuki Ka'bah dapat menuju Hijr Ismail, karena Hijr Ismail sebenarnya merupakan bagian dari dalam Ka'bah. 5. Multazam, Hajar Aswad, Hijr Ismail, dan Rukun Yamani. Bagi Anda yang sedang umroh dan ingin sekali doa dikabulkan, maka Anda dapat mendatangi lokasi mustajab yang ada di Masjidil Haram. Lokasi tersebut antara lain adalah Multazam, Hajar Aswad, Hijr Ismail dan Rukun Yamani. Multazam adalah area di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Banyak orang yang berebut ingin berdoa di Multazam karena doa yang dipanjatkan di tempat ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Begitu juga tempat-tempat yang telah disebutkan tadi. Jika Anda bisa, maka Anda wajib manfaatkan untuk berdoa kepada Allah di tempat mustajab tersebut. 6.
Pergi ke tempat wudhu tersembunyi di Masjidil Haram. Jamaah umrah biasanya berwudhu di luar Masjidil Haram yang sangat jauh letaknya apabila dilihat dari dekat Ka'bah. Maka, mereka biasanya cuek saja dan memilih berwudhu di keran tempat mengambil air Zam-Zam. Padahal, ada tempat wudhu yang dekat di dalam Masjidil Haram. Jika Anda melihat terdapat tangga lantai yang lebar menuju bawah pelataran Ka'bah, maka dipastikan itu merupakan akses menuju tempat wudhu. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ya ketika batal dan harus berwudhu. Anda tidak perlu capek-capek keluar Masjidil Haram. 7. Meminum air Zam-Zam. Keistimewaan dan kemewahan yang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain adalah menikmati air Zam-Zam sepuasnya di Masjidil Haram. Pengurus masjid telah menyiapkan air Zam-Zam khusus jamaah yang dimasukkan dalam galon-galon berwarna putih. Anda dapat mengambil air Zam-Zam kapanpun Anda merasa haus. Tidak perlu berebut karena jumlah galonnya cukup banyak. Sebaiknya, Anda menyiapkan botol minuman sendiri, sehingga memudahkan Anda untuk minum air yang mempunyai 1001 manfaat sesuai niat peminumnya ini. 8. Tips agar nyaman beribadah di Masjidil Haram. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan supaya lebih nyaman beribadah di Masjidil Haram. A. Selalu bersama rombongan lebih baik. Jika Anda merupakan tipe orang yang sering bingung arah, atau tidak biasa bepergian sendirian, maka sebaiknya Anda tetap bersama rombongan agar tidak tersesat. Walaupun Anda membawa peta dan yakin tidak akan tersesat, tak ada salahnya Anda tetap berada di dalam rombongan Anda agar Anda lebih nyaman beribadah di Masjidil Haram. B. Bawa tempat khusus sandal. Supaya Anda pulang ke penginapan tidak nyeker alias tak kehilangan sandal, sebaiknya Anda selalu membawa tempat khusus untuk membawa sandal Anda selama beribadah di Masjid Al-Haram. Tempat alas kaki ini biasanya berupa tas kecil yang dapat dijinjing. Jika Anda benar-benar lupa, maka pakai plastik yang bersih dan masukkan sandal Anda ke dalam tas jinjing, sehingga orang lain pun yang salat di sekitar Anda merasa nyaman, tidak melihat sandal sepatu Anda yang mungkin sudah kotor, bau. C. Jangan saling dorong. Terdapat tabiat dari jamaah umroh dari negara lain yang suka mendorong-dorong atau berdesak-desakan di kala tawaf. Sebaiknya, Anda menghindari saling dorong ini, sehingga tak mengganggu kehusyuan jamaah lain yang sedang beribadah. D. Gunakan pakaian yang pantas dan sopan. Pakailah pakaian yang pantas dan sopan ketika beribadah di masjid yang mulia ini, di mana pahala salat Anda akan dilipat gandakan 100.000 kali. Anda sebaiknya memberikan penghormatan dengan memakai baju yang sopan saat tidak memakai ihram. Pakaian yang layak di sini bukan berarti harus mewah, tetapi bersih, suci, dan layak digunakan untuk ibadah. E. Hindari selfie berlebihan. Selfie memakai kamera smartphone atau kamera digital memang tidak dilarang, tetapi Anda harus bisa menahan diri untuk tidak selfie secara berlebihan. Selain mengganggu ibadah jamaah lain, Anda juga akan kehilangan banyak kesempatan untuk beribadah jika hanya fokus pada mengambil gambar saja. F. Hindari bercanda dan menggunjing. Hal lainnya yang sebaiknya sangat Anda hindari ialah bercanda sampai tertawa terbahak-bahak dan menggunjing. Meskipun sehari-hari hal itu biasa dilakukan terutama kaum hawa, namun Anda harus bisa menahan diri untuk tidak melakukannya di Masjidil Haram. Tentunya karena hal itu tidak pantas dilakukan, Anda akan terjerumus dalam perbuatan sia-sia. Lebih baik fokus beribadah, berzikir dan membaca Al-Quran supaya Anda tidak termasuk dalam kegiatan yang sia-sia. Demikian gambaran kondisi di Masjidil Haram. Semoga sahabat semua dimudahkan dan disegerakan pergi ke Tanah Suci, untuk umroh atau haji. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Kang Santrin Deso ini. Salam Baitullah.